Sebelum berakhirnya Perang Dunia Kedua, Jerman berinisiatif mengembangkan pesawat tempur kelas berat untuk kebutuhan Luftwaffe yang murah dari segi produksi, namun harus efektif untuk mencegat dan menghentikan serangan pesawat-pesawat bomber sekutu di langit Jerman. Salah satunya adalah pesawat ini. Pesawat bermesin ganda yang penempatan mesinnya itu agak berbeda dari pesawat tempur pada umumnya. Satu berada di depan dan satu lagi berada di belakang. Selain bentuknya yang cukup keren dan inovatif, pesawat ini juga diharapkan bisa mengubah nasib Jerman. Pesawat yang diharapkan bisa menyelamatkan Jerman dari kekalahan. Ya, meskipun cuma sebatas ngimpi aja sih. Nama pesawat ini adalah Dornier DO-335 yang memiliki julukan sebagai Vial atau panah. Oke, seperti yang tadi udah saya katakan ya, sebelum berakhirnya Perang Dunia Kedua, Luftwaffe membutuhkan pesawat tempur multifungsi yang bisa menjadi pesawat pencegat, bisa menjadi bomber, tapi juga bisa menjadi pesawat petarung. Dari beberapa desain yang diajukan kala itu, kebanyakan adalah pesawat jet seperti Heinkel HE-162, Messerschmitt ME-163, atau jet legendaris yang kita semua udah pada tahu, yaitu Messerschmitt ME-262 yang sukses beroperasi walaupun terlambat. Dari semua yang diajukan itu, ternyata masih ada yang berfokus pada mesin piston. Salah satunya adalah Dornier DO-335 yang dijuluki sebagai Vial atau panah dalam bahasa Jerman. Sebelum lanjut, perlu diketahui dulu ya bahwa DO-335 ini menggunakan konsep mesin tandem dari kapal terbang yang dulunya itu pernah dikembangkan oleh seorang insinyur penerbangan yang bernama Claude Dornier. Contoh pesawat yang menggunakan konfigurasi mesin push-pull ini adalah pesawat Dornier DOJ dan DOX. Konsep konfigurasi mesin piston seperti ini kemudian dipasang di DO-335 agar meningkatkan kemampuan berputar lebih baik, terus kontrol yang lebih responsif, dan memiliki kecepatan yang lebih cepat dari semua pesawat piston yang dimiliki oleh sekutu kala itu. Prototipe pertama dari pesawat ini yaitu V1. Pertama kali uji coba mengudara pada tanggal 26 Oktober 1943 dengan total percobaan terbang sebanyak 27 kali. Terus prototipe keduanya yaitu V2 dengan mesin yang ditingkatkan mengudara pertama kalinya pada tanggal 31 Desember 1943. Lalu prototipe yang terakhir yaitu V3 yang mengubah ulang desain kanopi pertama kali mengudara pada tanggal 20 Januari 1944. Setelah total 60 jam uji coba penerbangan, konfigurasi penempatan mesin pesawat ini terbukti dapat meminimalisir hambatan, memberikan efek kecepatan yang lebih baik, kemampuan berputar yang lebih cepat, dan kontrol yang lebih mudah. Karena kemampuan yang menjanjikan ini, Luftwaffe kemudian memasukkan pesawat ini dalam program pesawat tempur darurat dan dipesan sebanyak 120 unit pada pihak Dornier untuk diselesaikan paling lambat bulan Maret 1946. Rencananya pesawat ini akan diproduksi sebanyak 2000 unit untuk kebutuhan Luftwaffe. Oke, sebelum lanjut kita lihat dulu yuk, kayak apa sih spek singkat dari DO-335 ini. Pesawat ini memiliki panjang sekitar 13,9 meter, lebar 13,8 meter, dan tingginya 5 meter kalau diukur dengan rodanya. Lalu berat bersih kurang lebih 7.300 kg, dan berat kotornya kira-kira 9.600 kg, atau hampir mencapai 1 ton. Bahan material yang digunakan membuat pesawat ini berdasarkan cetak birunya ya adalah metal secara keseluruhan. Senjata yang rencananya dipasang adalah meriam MK103 kaliber 30 mm dan MG151 kaliber 20 mm.
Nah, soal berapa banyak meriam yang dipasang nanti tergantung dari versi dan kebutuhannya. Selain meriam, pesawat ini juga sanggup membawa bom dengan total berat 500 kg. Kemudian mesin piston yang digunakan adalah dua Daimler-Benz tipe DB603E1 V12 yang masing-masing bertenaga 1750 tenaga kuda. Diklaim oleh pihak Jerman mampu mencapai kecepatan 850 km per jam, tapi yang tercatat secara resmi adalah 763 km per jam. Lalu, pesawat ini sanggup terbang mencapai ketinggian 37.000 kaki dan terbang tanpa henti diklaim sejauh 2060 km. Umumnya pesawat ini adalah single seat atau maksudnya dikemudikan oleh satu pilot aja. Tapi ada juga versi yang dalam proposalnya itu rencananya adalah two seat atau kursi ganda sebagai pesawat latih atau difungsikan sebagai pesawat penyergap pada malam hari. Nah, kita kembali lagi ke sejarah pengembangannya ya. Tadi saya katakan bahwa rencananya DO335 akan diproduksi total sebanyak 2000 unit dan dipesan 120 unit terlebih dahulu sebelum Maret 1946. Tapi rencana tersebut tertunda karena ya Jerman menghadapi masalah kekurangan sumber daya alam. Lalu masalah lainnya adalah pasukan sekutu sangat gencar membombardir fasilitas industri yang ada di Jerman. Sehingga sampai berakhirnya Perang Dunia Kedua, Jerman hanya bisa memproduksi sebanyak 38 unit aja. Seluruh pesawat Dornier DO335 yang selamat dari perang, semuanya diambil oleh pihak sekutu dan hanya tersisa satu unit, yaitu DO335 tipe A0 yang sekarang berada di Smithsonian National Air and Space Museum atau NASM di Washington DC, Amerika Serikat. Selama terjadinya Perang Dunia Kedua, pesawat ini tidak pernah terlibat dalam operasi militer. Tapi ada catatan dari pilot pesawat tempur Prancis yang bernama Pierre Clostermann pada bulan April 1945. Dia mengatakan kala itu saat memimpin 4 pesawat Hawker Tempest dari Skuadron 3 Royal Air Force, dia bertemu dengan pesawat Jerman yang tidak dikenal terbang rendah di wilayah Jerman bagian utara. Clostermann beserta 3 rekannya mencoba mengejar dan menembaki, namun gagal karena pesawat tersebut dikatakan berhasil kabur dengan kecepatan yang tinggi. Dari deskripsi yang diinfokan oleh Clostermann, siluet pesawat tersebut sangat cocok dengan fisik DO335. Meski nggak selincah pesawat BF-109 atau FW-190, tapi akselerasinya sangat cepat, melaju hingga tidak dapat dikejar. Itu adalah satu-satunya catatan dari pihak sekutu yang pernah menemui pesawat ini saat terjadinya Perang Dunia Kedua. Oke, sekarang kita bicara andai-andai. Apa jadinya ya jika Dornier DO335 ini diproduksi 3 atau 4 tahun lebih awal? Apa yang akan terjadi jika pesawat ini dilebatkan dalam operasi militer? Yang pertama adalah kecepatan mencegatnya dan persenjataan yang dimiliki oleh DO335 ini sangat berbahaya bagi pesawat bomber sekutu jika berani terbang ke wilayah Jerman. Dilengkapi dengan meriam otomatis 30 dan 20 mm, dipastikan pesawat ini akan menjadi teror yang menakutkan di udara kalau diterjunkan dalam jumlah yang banyak. Kemudian akselerasi DO335 ini tergolong cukup baik, sehingga sangat sulit bagi pesawat tempur sekutu untuk mengejarnya. Kelebihan lain adalah karena penempatan mesinnya berada di depan dan belakang, jadi kalau salah satu mesinnya itu tertembak dan mati, pesawat ini masih sanggup untuk terbang. Selain untuk mencegat pesawat bomber, DO335 juga bisa difungsikan sebagai pesawat serang darat yang mematikan. Pesawat ini juga sanggup membawa bom dengan total 500 kg atau lebih, yang bisa menjadi ancaman berbahaya bagi segala jenis tank sekutu yang berada di darat. Nah, itu tadi kelebihannya ya. Lalu, bagaimana dengan kekurangannya? Ukurannya yang besar menjadi salah satu kelemahan pesawat ini karena menghambat kelincahan untuk berbelok ke atas, bawah, kanan, atau kiri. Pesawat ini hanya mengandalkan kecepatan untuk maju dan kabur.
Jadi sangat tidak cocok untuk berhadapan dengan pesawat fighter yang lebih ringan seperti Mustang, Spitfire, atau Yak. Hanya cocok untuk bertarung secara boom and zoom atau tembak lalu menghilang, nggak usah belok-belok. Oke, itu tadi sedikit sejarah dari Dornier DO-335 Pfeil. Pesawat tempur kelas berat yang pernah dikembangkan oleh Jerman untuk kebutuhan Luftwaffe dengan harapan bisa menghentikan serangan bomber sekutu. Selain desainnya yang unik dan keren, pesawat ini juga diklaim sebagai pesawat bermesin piston tercepat yang pernah ada dan juga dikategorikan sebagai salah satu Wunderwaffe dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Sayang banget ya, Jerman itu negara yang punya banyak insinyur cerdas dan penuh inovasi, tapi harus dipimpin sama orang kayak gini. Hah? Enggak ada apa-apa. Oke, kalau gitu makasih banyak ya udah pada nonton video ini. Kalau ada yang salah atau ada yang kurang, nggak apa-apa, nggak usah ragu-ragu. Kalian perbaikin aja, terus tulis di kolom komentar, oke? Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.